Pria itu meneteskan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau ke dalam anggur, lalu memberikannya kepada istrinya yang baru kembali dari perjalanan dinas. Istrinya yang tidak curiga langsung meminumnya habis. Melihat itu, pria itu segera memberinya hadiah. Saat istrinya membuka hadiah itu, dia terkejut menemukan itu adalah surat wasiat. Dan tulisan di surat itu sama persis dengan tulisan tangannya. Pada saat itu, istrinya mulai merasa ada yang tidak beres. Namun sudah terlambat. Tiba-tiba kesadarannya semakin kabur. Sekejap kemudian, ia pingsan di lantai. Pria itu dengan tenang membawanya ke kamar mandi, berencana untuk menyamar sebagai kecelakaan tenggelam. Meskipun melihat laporan pemeriksaan kehamilan istrinya, dia tetap dengan tekad bulat melanjutkan rencananya. Hanya untuk merebut kendali perusahaan dan mengambil seluruh harta istrinya. Dia merasa bahwa semua telah dilakukan dengan sempurna. Namun dia tidak tahu bahwa saudara kembar istrinya telah kembali ke negara. Saudarinya yang seorang pembunuh top langsung mengetahui ada yang tidak beres dengan suaminya. Dia berpura-pura terlihat sedih, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa duka. Saudarinya dalam hati bertekad bahwa bunuh diri saudara perempuannya pasti ada hubungannya dengan pria ini. Untuk membuktikan dugaannya, saudarinya diam-diam pergi ke kamar rumah sakit tempat saudara perempuannya dirawat, dan menyadari bahwa saudara perempuannya masih memiliki denyut nadi yang lemah. Anak buahnya segera melakukan perawatan. Meskipun nyawa saudara perempuannya bisa diselamatkan untuk sementara, namun ia sangat sulit untuk terbangun dalam waktu dekat. Saudarinya sadar, jika pria itu tahu bahwa saudara perempuannya masih hidup, dia pasti akan mencoba lagi untuk membunuhnya. Jadi, saudarinya memutuskan untuk memotong pergelangan tangannya, untuk berpura-pura menjadi saudara perempuannya, dan mengungkapkan keburukan suaminya. Namun pria itu yang tidak tahu apa-apa, ternyata sedang berbuat mesra dengan pembantu di kamar rumah sakit. Melihat pasangan yang tidak tahu malu ini, saudarinya yang berpura-pura menjadi saudara perempuannya sangat marah. Dia ingin langsung membunuh mereka. Namun, kebetulan pembantu itu menyadari hal ini. Ia segera berteriak bahwa wanita itu masih hidup. Mendengar teriakan itu, pria itu langsung memeriksa napas istrinya, namun tidak merasakan apa-apa. Untuk memastikan segalanya, ia tetap mencengkeram leher istrinya. Tiba-tiba, panggilan telepon dari Dewan Direksi datang untuk mewarisi kendali perusahaan dengan lancar. Pria itu mengumpulkan para pemegang saham ke kamar rumah sakit dan mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya pewarisah yang sekarang akan mengganti nama perusahaan menjadi namanya. Meskipun pemegang saham merasa ada yang tidak beres, mereka tidak berani berbicara. Namun saat itu, tangan muncul dari belakang pria itu dan memegang lengannya. Kemudian, saudara perempuan istrinya duduk di tempat tidur rumah sakit. Pria itu dengan takut bertanya apakah wanita itu adalah hantu atau manusia. Saudarinya dengan sengaja menjawab bahwa ia adalah iblis yang datang dari neraka. Namun pria itu segera merasakan ada yang tidak beres, karena wanita di depannya menyebutnya dengan cara yang sangat berbeda. Dia segera mempertanyakan identitas saudara perempuan istrinya. Melihat itu, saudarinya hanya bisa berbohong mengatakan bahwa dia kehilangan ingatan, dan mengatakan bahwa ada rekaman CCTV di kamar rumah sakit. Jika pria itu tidak percaya, dia bisa meminta pemegang saham untuk memeriksanya. Pria yang tadi mencoba membunuh istrinya tentu tidak akan setuju dengan ide ini. Jadi, sementara dia menunggu, dia akhirnya melepaskan keraguannya. Untuk stabilitas perusahaan, saudarinya segera mengumumkan bahwa Dewan Direksi akan diadakan 3 hari kemudian. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Begitu sampai di rumah, pemegang saham langsung datang menemui saudarinya. Namun saat itu, dia belum menyadari bahwa ada konspirasi yang telah dirancang dengan cermat oleh pria itu menunggunya. Semua ini hanya untuk menguji apakah dia benar-benar istri sahnya. Dan pembantu yang sudah lama berhubungan dengan pria itu, dengan sengaja mengaktifkan sistem keamanan rumah. Sistem ini hanya bisa dinonaktifkan dengan sidik jari ketua dewan. Jika sidik jari yang dimasukkan salah, orang yang menyentuhnya akan tersetrum sampai mati di hadapan semua orang.